Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mendemonstrasikan praktikum 1 pada pengukuran tegangan AC pada power supply. Ini adalah job sheet pengukurannya. Oke, langsung saja kita lakukan praktikum 1, yaitu menghitung periode dan frekuensi trafo sekunder. Langkah pertama yaitu melakukan kalibrasi pada CRO. Nah, silahkan sebelum memulai kalibrasi, kita memulai pengukuran, kita harus melakukan kalibrasi terlebih dahulu pada CRO ini. Nah, untuk cara kalibrasinya bisa dilihat pada tutorial berikut ini. Oke, yang kedua langsung kita melakukan pengukuran, yaitu pengukuran hitung tegangan primer, yaitu menggunakan multimeter. Nah, yang diukur adalah tegangan efektifnya. Oke, sekarang kita beralih ke trafo. Pada kolom pertama, di sini tertera VP yang tertera pada trafo 220 volt. Maka langsung saja kita lihat di sini ada tulisan 220 volt dan 110 volt. Maka yang akan kita tuliskan adalah data 220 volt. Langsung saja kita isikan 220 volt. Nah, setelah itu kita melakukan pengukuran tegangan efektifnya menggunakan multimeter. Boleh menggunakan multimeter analog maupun multimeter digital. Sekarang kita hubungkan kabel probnya ke listrik. Atur skala pada AC ya, karena karena trafo ini tidak merubah tegangan, dia hanya sifatnya menurunkan tegangan. Setelah seperti itu, kita atur ke batas ukurnya 250 volt AC. Nah, setelah itu kita ukur, hati-hati ini cukup mematikan, jadi harus dengan seksama kalian perhatikan keselamatan kerjanya. Untuk probnya ini ada merah dan hitam, karena ini listrik AC, kalian boleh tukar-tukar seperti ini, tidak masalah, dibolak-balik tidak masalah. Maka kita coba ukur tegangannya. Oke, kalau kita amati jarum pada multimeter menunjukkan 225 dikurangi 1 strip, berarti pas 220 volt. Maka kita tuliskan di sini hasil pengukuran. Jangan lupa dilepas dulu ya, begini. Terus ditulis 220 volt. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, maka kita hitung tegangan maksimal secara teori. Apa rumusnya? Yaitu 220 yang teori dikalikan 1,14. Kita buka teori yang ini. Nah, ini yaitu 1,414 dikali PRMS, yaitu P efektif. Karena ini teori, maka yang kita jadikan acuan adalah yang teori juga. Lalu sekarang kita hitung VPP-nya. VPP-nya apa? Maka kita menggunakan rumus. Karena di sini VP sama dengan VPP bagi 2, maka VPP sama dengan 2 kali VP. Jadi hasil yang kalian dapatkan di sini tinggal dikalikan 2 seperti ini. Oke. Kalau sudah selesai, maka kita berlanjut ke langkah C, yaitu ukur dan hitung tegangan sekunder pada trafo menggunakan multimeter. Pengukuran tegangan sekunder trafo dari yang terkecil sampai yang tertinggi. Sekarang kita lihat di sini, kita balik trafonya. Nah, kalau kita amati, kita di sini menggunakan trafo CT 3 ampere dengan tegangan 12, 18, 25 dan 30 volt. Nah, karena di sini permintaannya adalah dari yang terkecil sampai yang tertinggi, maka kita amati di sini ada kiri dan kanan. Karena tegangan itu ada di kiri dan tegangan di kanan. Mulai dari yang terkecil adalah 12 volt. Kita tulis di sini 12 volt. Ya, sekarang kita tulis juga 12 volt yang kanan. Begitu seterusnya sampai bawah. Jadi yang kita ukur adalah pin yang tertera pada trafo sekunder. Setelah itu kita ukur tegangan efektifnya. Ini secara teori dan sekarang secara praktek. Seperti itu. Maka kita lakukan pengukuran untuk 12 volt yang kiri terlebih dahulu. Oke, kita atur batas ukurnya ke 50. Setelah itu kita hubungkan trafo. Sebelumnya kita lakukan keselamatan kerja dengan menutup bagian ini menggunakan penutup. Di sini saya contohkan menggunakan lakban ya, seperti ini ya, karena ini cukup mematikan. Maka untuk keselamatan kita lakukan antisipasi agar tidak celaka dalam praktikum. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, kita hubungkan probe
kita hubungkan kabel power dengan 220. Setelah itu kita ukur tegangannya. Yang pertama adalah A1, yaitu 12 volt yang kiri. Probe-nya boleh bebas ya, bolak-balik tidak masalah. Maka kita ukur 12 volt kiri dan CT. Nah, di situ menunjukkan bahwa tegangan yang terukur 10 lebih ya, tidak ya 11 volt berarti. Terukur 11 volt. Sekarang kan yang 12 volt yang kanan terukurnya sama ya, 11 volt. Terukurnya 11 volt, maka kita tulis pada kolom di sini. V efektifnya 11 volt. 11 volt. Nah, lanjutkan sampai 30 volt. Sekarang yang 18. Nah, untuk menghitung Vmax teori sama dengan yang atas, yaitu 12 ini tegangan teorinya dikalikan 1,414. Kalau sudah ketemu, maka hasilnya dikalikan 2, masukkan sini seperti itu. Itu untuk pengukuran tegangan efektifnya. Sekarang kita lanjut ke yang D, yaitu rangkailah rangkaian berikut ini, hubungkan dua titik tegangan pada trafo sekunder, dua tegangan terkecil. Kalau kita amati di sini, tegangan terkecilnya adalah 12 volt ya. Maka kita akan menggunakan tegangan ini. Kalau sudah, kita rangkai rangkaian berikut ini. Channel 1 terhubung ke titik A, yaitu titik sebelah kiri. Sedangkan channel 2 yang terhubung ke titik B, yaitu yang sebelah kanan. Kalau sudah, nanti tegangannya kita tulis 12 volt kiri ya, tekan sesuai ini ya, 12 volt. Yang kanan juga 12 volt. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita rangkai terlebih dahulu. Oke, pastikan sudah terkalibrasi. Ini kebetulan sudah terkalibrasi, jadi kita langsung saja melakukan pengukuran. Oke, yang pertama channel 1. Yang pertama channel 1. Channel 1 kita hubungkan ground dulu seperti ini. Oke, lalu kita sambungkan ke 12 volt yang kiri. Lalu channel 2 groundnya kita sambungkan sini. Kita gunakan alat bantu kabel untuk memudahkan. Yang channel 2 kita hubungkan ke 12 volt yang sebelah kanan. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita hubungkan ke listrik. Kalau sudah seperti ini, kita lakukan auto set. Nah, akan muncul seperti ini. Oke, jangan lupa untuk probe-nya kita hadapkan ke kali 1 ya, kali 1. Ini juga ke kali 1. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, kita coba kecilkan volt per diff-nya. 5 volt per diff seperti ini. Karena ini sudah mentok, tidak bisa dikecilkan lagi, maka kita lakukan perubahan pada probe-nya yang awalnya kali 1 menjadi kali 10 seperti ini. Maka gelombangnya akan atenuasi atau melemah. Begitu juga yang probe yang kedua, kita turunkan. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, kita lakukan auto set kembali. Kalau sudah seperti ini, kita rapikan tegangannya. Untuk bagian lembah, maka akan kita taruh pada bagian tengah dari sini dengan cara memutar tuas horizontalnya. Nah, tepat pada bagian tengah seperti ini. Oke, sekarang untuk tegangan yang kiri atau yang atas, maka kita turunkan ke bawah. Horizontal. Dengan memutar vertikalnya. Kita turunkan ke bawah. Sedangkan untuk yang bawah, kita naikkan ke atas. Memutar vertikal channel 2. Perlu kita pahami bahwa sama-sama 12 volt untuk CT, maka akan memiliki gelombang dengan fasa yang berbeda. Kalau yang kiri dimulai dari 0 menuju 90 derajat, sedangkan yang kanan, yang ini, dia dimulai dari 0 menuju ke minus atau menuju ke 270 derajat terlebih dahulu. Seperti itu. Ya, dia akan berbalik fasa, berbeda fasanya.
Ketika yang kiri naik, yang kanan adalah turun, seperti itu. Dan yang bagus adalah trafo yang memiliki dua tegangan yang hampir identik atau sama, hampir sama, seperti itu. Untuk mempermudah proses pembacaan, maka kita rapikan dulu gelombangnya, ya seperti ini. Lalu setelah rata antara bawah dan atas dan bawahnya, maka kita geser. Seperti ini, ya. Kita geser seperti ini untuk mempermudah pembacaan. Setelah itu, untuk mempercepat, maka kita lakukan pemotretan. Pastikan lembah atas dan lembah bawah berada dalam satu jalur yang sama. Begini. Setelah itu kita potret. Nah, seperti itu. Sekarang setelah dipotret, kita transfer gambar yang atas, kita masukkan ke sebelah kiri, ya, ke sebelah kiri. Sedangkan yang biru kita masukkan ke sebelah kanan. Setelah digambar, maka kita mengerjakan tabel yang seperti ini. Ada di vertikal, vol per div, VPP, dan VPP-nya berapa. Nah, perlu kita pahami bahwa satu kotak ini itu disebut dengan satu divisi, ya, atau kita sebutnya dengan div. Kalau dari atas ke bawah namanya divisi vertikal, kalau dari kiri ke kanan namanya divisi horizontal. Atas dan bawah ini berarti kita menghitung amplitudenya atau tegangan puncak ke puncaknya. Kalau sedangkan untuk horizontal, maka kita akan mengukur satu periode. Satu periode itu dihitung dari panjang satu gelombangnya. Setelah itu kita coba menghitungnya. Yang pertama, div vertikalnya berapa, maka kita hitung dari bagian bawah sampai ke bagian atas. Secara manual kita paskan dulu pas tengah seperti ini. Nah, kita hitung dari sini ya, 1, 2, 3 lebih 1 kotak, berarti 3,2 div, ya. Oke, ulangi lagi, 1, 2, 3, lebihnya 1 strip, ya, karena satu kotak itu 5 strip, maka lebihnya 1 strip. Maka kita tulis di sini 3,2 div. Nah, sedangkan untuk vol per divnya kita lihat pada bagian bawah. Untuk yang kuning, maka kita lihat vol per div yang kuning berapa. Di sini tertulis 1 volt. Sedangkan yang hijau, yang biru juga sama, di sini tertulis 1 volt. Maka kita tulis vol per div 1 volt. VPP-nya berapa? VPP adalah 3,2 div dikali 1, berarti 3,2 volt VPP. Secara teori seperti ini. Maka kita bisa membandingkan pada di sini. Hasil kita adalah sama, yaitu 3,32 atau 3,3. Lanjut yang sekarang horizontalnya. Horizontalnya berapa? Sekarang kita lihat yang bagian kuning. Untuk menghitung periode atau divisi vertikal, horizontal itu kan untuk satu buah gelombang, maka saya punya cara cepat. Kalian bisa menghitungnya dari puncak ke puncak atau lembah ke lembah. Yang penting bisa menunjukkan 360 derajat. Maka untuk mudahnya kita menggunakan lembah ke lembah, ya. Maka kita hitung. Di sini ada 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, dan 4 kotak, ya. Sekarang kita isi di sini 4 kotak, mulai dari garis ini 1, 2, 3, 4, ya. Pasnya di sini kita tulis divisi horizontalnya adalah 4 div. Nah, sekarang time per divnya mana? Time per divnya kalian bisa lihat pada bagian ini. Di sini tertera 5 milisecond. Untuk time per div, baik gelombang yang atas atau yang bawah tetap sama, yaitu menggunakan 5 milisecond. Maka kita tulis di sini 5 milisecond. Sekarang kita tinggal hitung, yaitu 4 div kali 5. 5 ini kita jadikan second dulu, berarti kan 4 dikali 0,005, maka ketemu T sama dengan 0,02 milisecond. Nah, seperti ini. Kalau sudah ketemu T nya, sekarang kita hitung frekuensinya, ya. Kita hitung frekuensinya. Berapa frekuensinya? Ini second ya, bukan 5 second. Frekuensinya adalah T. Berapa? 1 dibagi 0,02 sama dengan 50 Hz. Nah, begitu juga untuk yang kolom sebelah kanan, maka kita menggunakan acuan gelombang yang biru. Oke, seperti itu untuk langkah praktikum 1. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.